Halo, 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 apa kabar semua? Saya Farini Anwar, senang sekali ya dapat kembali lagi bersama Anda dalam acara Taiwan Dewasa ini. Yang sebenarnya acara ini diasuh oleh Kak Amina Chandra ya. Tetapi sama seperti pekan kemarin nih, karena Kak Amina Chandra berhalangan, karena suara Kak Amina Chandra masih boleh dibilang ya, kalau orang bilang sih serak-serak becek alias ya masih serak, dan juga kalau seandainya terlalu banyak berbicara atau bacanya terlalu panjang, ia akan sedikit terengah-engah dan juga agak terbatuk-batuk ya. Jadi untuk hari ini kembali ya Farini yang menemani Anda. Semoga saja tetap dapat memberikan informasi terkait Taiwan yang ada dewasa ini, dalam arti Taiwan terkini. Yang kali ini akan mengangkat tema nih, yang mana pasangan sendiri malah jadi pelaku dalam 50% kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini didasarkan dari riset NTU ya, National Taiwan University, yang dikatakan bahwa rata-rata nih butuh 4,2 tahun untuk melaporkan kasus KDRT seperti ini. Ya, untuk laporan selengkapnya akan segera dihadirkan dalam acara Taiwan Dewasa ini. Ya, langsung saja Farni bacakan untuk laporannya, yang mana dikatakan sekitar 50% kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pasangan sendiri. Dalam hampir 20 tahun terakhir, jumlah laporan meningkat dari lebih dari 40.000 kasus menjadi lebih dari 80.000 kasus. Namun, menurut penelitian tim dari Universitas Nasional Taiwan atau NTU, rata-rata memerlukan waktu 4,2 tahun untuk melaporkan kasus tersebut. Selain itu, tingkat pekerjaan perempuan menurun rata-rata 1,8% dalam 2 tahun setelah pelaporan, dan dampaknya dapat terus berlangsung hingga 4 tahun kemudian. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan meningkat dari tahun ke tahun. Menurut statistik Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, dari tahun 2020 sebanyak 149.198 kasus meningkat menjadi 179.107 kasus pada tahun 2024, di mana kekerasan dalam hubungan intim merupakan kategori terbesar, mencakup sekitar 50% dari total laporan. Dan korban sebagian besar masih perempuan, sekitar 70%. Tahun 2025 ini menandai 27 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Direktur Jenderal Departemen Layanan Perlindungan Kementerian Kesehatan, Zhang Xiuyuan, menyampaikan bahwa setiap kali terjadi kasus KDRT, korban seringkali diliputi dengan banyak keraguan, seperti bagaimana saya bisa hidup tanpa penghasilan setelah meninggalkan rumah nanti? Atau saya sangat takut, tidak tahu bagaimana cara keluar dari hubungan ini. Ya, karena kekerasan dalam rumah tangga intim memiliki sifat hubungan yang spesial dan tertutup, Zhang Xiuyuan menyampaikan bahwa hal ini melibatkan permasalahan emosional, sengketa keuangan, hak asuh dan pengasuhan anak. Dan jika tidak segera dilakukan intervensi, kekerasan hanya akan semakin lama semakin parah. Dari tahun 2005 hingga tahun 2024, jumlah laporan meningkat dari 40.659 kasus menjadi 85.201 kasus, yang menunjukkan peningkatan kesadaran untuk melaporkan dan juga mencari bantuan. Kepala Departemen Manajemen Kasus di Yayasan Pendidikan Perempuan Modern, He Yuwei, membagikan satu kasus. Seorang perempuan berusia sekitar 40 hingga 50 tahun yang berdomisili di wilayah utara Taiwan membutuhkan waktu selama 7 tahun untuk keluar dari pernikahan yang penuh dengan kekerasan menuju pada kehidupan mandiri. Setelah suaminya kehilangan pekerjaan, dia harus menanggung sendiri beban ekonomi rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, ia terus mengalami kekerasan fisik, verbal, dan ekonomi dari pasangannya.
Bahkan hal sepele seperti masker yang kotor saat pulang ke rumah atau noda air di meja yang belum dibersihkan, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Pada awalnya, karena pengaruh dari nilai-nilai tradisional, korban merasa bahwa sebagai seorang istri, ia seharusnya bersabar dan bersama-sama menghadapi kesulitan dalam rumah tangga. Meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangganya telah dilaporkan sebanyak 12 kali oleh berbagai sistem, tetapi ia tetap menolak semua bentuk intervensi layanan selama 2 tahun penuh. Hingga akhirnya sang anak sulungnya yang menjadi anak yang menyaksikan kekerasan mulai memperlihatkan perilaku yang tidak wajar, seperti menulis kutukan di buku penghubung sekolah. Misalnya, "Saya berharap ayah saya mati." Hal ini akhirnya membuat korban memutuskan untuk menerima bantuan dan akhirnya bercerai dengan sang suami. Tim Profesor Lee Ming-jen dari Departemen Ekonomi Universitas Nasional Taiwan atau NTU menggunakan analisa Big Data dari Biro Asuransi Kesehatan Nasional dan lainnya mendapati bahwa korban kekerasan dalam hubungan intim memerlukan rata-rata 4,2 tahun dari saat kekerasan terjadi hingga melaporkannya keluar. Dalam 5 tahun setelah pelaporan, korban rata-rata menghemat sekitar 500 poin asuransi kesehatan per tahun, termasuk pengeluaran untuk rawat jalan gangguan depresi maupun non-depresi. Misalnya pada tahun 2023 dengan 81.399 kasus pelaporan, berarti dalam setahun dapat menghemat lebih dari 40 juta poin. Nah, menurut Lee Ming-jen, sumber pelaporan yang berbeda menunjukkan profil korban yang berbeda pula. Pelaporan melalui polisi yaitu sebesar 55,5%, korban umumnya lebih tua, tingkat pendidikan lebih rendah, kondisi ekonomi kurang baik, dan lebih jarang memiliki anak di bawah usia 12 tahun. Sementara pelaporan melalui rumah sakit yaitu sebanyak 37,5%, di mana korban umumnya berasal dari kalangan profesional atau istilahnya kerah putih, berpendidikan tinggi, dan berstatus sosial ekonomi lebih baik. Pendapatan rata-rata pelaku juga jauh lebih tinggi. Sisanya berasal dari laporan melalui layanan 113. Kekerasan dalam hubungan intim juga berdampak pada partisipasi kerja korban. Lee Ming-jen menjelaskan, untuk kelompok usia antara 25 tahun hingga 55 tahun, tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 50%. Namun setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga intim atau IPV, tingkat pekerjaan perempuan menurun sebesar 1,8% dalam 2 tahun pertama. Sedangkan dampak terhadap laki-laki relatif lebih kecil. Profesor Wang Peiling, profesor dari Departemen Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Universitas Nasional Zhenan, sekaligus direktur dari Pusat Studi Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyampaikan bahwa peningkatan tingkat pelaporan justru merupakan hal yang positif. Ia menyarankan agar perusahaan membangun budaya anti kekerasan dalam hubungan intim, memasukkan pencegahan kekerasan hubungan intim ke dalam pelatihan keselamatan kerja, mengembangkan prosedur respon keamanan di tempat kerja, mengembangkan program dukungan bagi korban KDRT di tempat kerja. Sebagai contohnya, undang-undang di Selandia Baru yang memberikan korban kekerasan hak untuk mengambil 10 hari cuti dengan gaji. Saudara-saudara pendengar, demikianlah untuk Taiwan Dewasa ini yang mengangkat tema pasangan sendiri jadi pelaku dalam 50% kasus KDRT. Riset NTU rata-rata membutuhkan 4,2 tahun untuk melaporkannya. Dan sekarang saya Faridnya Anwar, mohon pamit dulu dari ruangan Anda.